Yang ketiga, inilah yang dikatakan Yesus bahwa Yohanes adalah yang terbesar di antara manusia. Tapi yang terkecil di dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes. Saya renungkan akan satu perikop ini, di mana Tuhan menutup perkataannya kepada murid-murid Yohanes Pembaptis, berbahagialah barang siapa yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dan Yesus menutup pernyataannya kepada orang-orang yang mendengar Yesus waktu itu dengan perkataannya bahwa sesungguhnya di bumi ini yang dilahirkan oleh perempuan itu Yohanes lebih besar dari mereka semua. Tetapi yang paling kecil di kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes. Saudara coba renungkan bagaimana mungkin dua statement ini dikatakan Yesus pada saat yang bersamaan. Saya menangkap sebuah pengertian bahwa di akhir zaman Tuhan juga katakan, Tuhan tanyakan kepada setiap kita umatnya, adakah aku dapati iman di bumi menjelang kedatangan Mesias yang kedua kali? Bagaimana engkau bisa berada di dalam kerajaan surga kalau engkau kehilangan iman dan pengharapan? Ini contohnya ya saudara. Bagaimana saudara bisa masuk di dalam sebuah kerajaan ketika saudara sendiri tidak percaya kerajaan itu ada. Ketika saudara sendiri tidak punya pengharapan bahwa kerajaan itu ada untuk menjadi tempatmu. Bahkan aku punya jatah di dalam kerajaan itu. Ada hal-hal yang harus aku genapi sehingga aku bisa masuk ke dalam kerajaan itu. Tapi kita nggak punya iman di situ. So bagaimana kita bisa masuk di dalam kerajaan surga? Saya percaya dengan statement yang Yesus katakan bahwa yang paling kecil di kerajaan surga itu lebih besar dari Yohanes. Karena saat itu Yohanes mulai kehilangan imannya. Yohanes mulai kehilangan pengharapannya. Akankah dia sungguh-sungguh Mesias yang aku beritakan untuk datang menyelamatkan bangsa Israel? Dia ragu-ragu, dia menolak, dia mulai kehilangan iman percayanya. Karena apa? Karena kondisi yang dia alami. Karena pertolongan yang dia nantikan tidak kunjung datang. Dan dia merasa Yesus tidak peduli akan keberadaannya. Mari saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan, bahkan mungkin tanpa kita sadari, hari-hari ini justru menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, kita mulai menjadi ragu. Apakah dia Allah yang hidup? Apakah sungguh Yesus ada untuk menyelamatkan aku? Apakah sungguh Yesus itu datang untuk membawa aku, menjemput aku di atas awan-awan, dan membawa aku masuk ke dalam kerajaan surga? Sedangkan yang seperti ini saja, yang bisa dengan mudah Tuhan membuat mujizat. Yang kata orang Tuhan membuat mujizat, bahkan apa yang aku lakukan ketika aku berdoa orang sembuh, ketika aku mengusir maka setan itu lepas dari diri seseorang. Tapi untuk permasalahanku yang menurut aku seharusnya sepele di hadapan Tuhan, kok Tuhan gak tolong-tolong ya? Kok Tuhan gak datang-datang? Tuhan bahkan seolah-olah tidak mendengarkan doaku. Tuhan bahkan tidak peduli akan aku. Berapa banyak seringkali iman anak-anak Tuhan di masa-masa akhir menjadi gugur, menjadi ragu-ragu, menjadi kecewa karena apa yang diharapkan belum terjadi. Saya mengajak pagi hari ini, mari untuk tetap percaya. Apapun yang sedang saudara alami, mari tetap percaya bahwa Dia bukan Tuhan yang membiarkan saudara. Mari tetap percaya bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Pertolongannya tepat pada waktunya. Apapun destiny yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara, mari tetap lakukan dengan setia dan jangan menjadi bimbang, jangan menjadi kecewa, bahkan menolak Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang setia, Dia adalah Tuhan yang tetap Tuhan berkarya dengan sangat ajaib. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan, saudara sedang mengalami sebuah kondisi yang sangat menekan saudara, teguhkan imanmu, teriak kepada Tuhan, dan arahkan hati percayamu dengan mengatakan, Tuhan,
apapun dan kapanpun aku tetap percaya Engkau menolong aku pada waktunya. Mari Tuhan, topang aku supaya hatiku tidak menjadi kecewa, supaya hatiku tidak menjadi ragu-ragu, sebab aku percaya Engkau Tuhan yang setia. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.